Kalau manusia ini hidup di bumi, baik di utara, di selatan, atau di Katulistiwa, ada di barat, ada di timur, ada di manapun di seluruh penjuru dunia, ya, itu jam biologis manusia itu mengikuti waktu sholat yang diajarkan oleh Allah, ya, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Untuk apa? Melatih kita agar senantiasa mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi sholat ini senjata, ya. Sholat ini senjatanya orang-orang beriman. Sholat ini hal yang sangat fundamental, menjadi landasan spiritual, moral, dan sosial yang membentuk kepribadian seorang muslim. Nah, bagaimana para salafus saleh memaknai salat 5 waktu? Yang pertama, salafus saleh memandang salat itu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita senantiasa bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada kesempatan kali ini dapat bersilaturahim, bertatap muka kembali, ya, setelah saya melewati banyak waktu yang tidak bisa menyempatkan diri untuk mengisi kajian kita rutin pada malam Kamis. Alhamdulillah di awal tahun 2025 ini dan di bulan Rajab 1446, alhamdulillah kami baru selesai melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima umroh kita semua, umroh jamaah, keluarganya, dan semua hadir kaum muslimin dan muslimat dari seluruh tanah air dan juga dari seluruh dunia. Saya teringat doa yang diucapkan ketika kita meninggalkan kota Makkah, ya, selesai melaksanakan ibadah umrah. Apa doanya? Ya, Allahumma ja'al hadha umratan maqbulah, ya, wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Allahumma ja'al hadha Allahumma la taj'al hadha akhiral ahdi bi baitikal haram. Itu salah satu doa selain kita mohon kepada Allah agar umrah kita diterima, sa'i kita diterima, dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita memohon pada Allah, ya Allah, janganlah Engkau jadikan safar atau kunjungan kali ini itu adalah akhiral ahdi bi baitikal haram. Ya, jangan Kau jadikan sebagai akhir perjumpaan, ya, akhir kunjungan kami kepada rumahmu yang agung, rumahmu yang mulia. Kemudian wa in ja'altahu akhiral ahdi, ya Allah, jika Engkau jadikan, takdirkan ini adalah kunjungan kami yang terakhir kepada rumahmu yang agung, ya, maka
ij'alni mimman qabilta umratahu wa ghafarta lahu dzambahu, ya, jadikanlah umrah kami, ya, termasuk orang-orang yang Engkau terima umrahnya dan orang-orang yang Engkau telah ampuni segenap dosanya. Di bulan Rajab ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Tentu saja selalu kita mengenang peristiwa yang sangat besar, ya, dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Ya, Sirah Nabawiyah senantiasa mencatat peristiwa mukjizat Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah peristiwa yang sangat besar, yang menjadi penanda bahwa risalah Islam ini mulai melesat, ya, menjadi risalah yang universal. Setelah di Makkah selama 10 tahun dalam penindasan, dalam pengucilan, dalam pemboikotan, ya, Rasulullah SAW kemudian diberikan hiburan oleh Allah, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ya. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa itu diperjalankan pada malam harinya Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Ya, ayatnya sering kita ketahui bersama, ya, yaitu di dalam surah Al-Isra ayat 1, dan kemudian di dalam surah An-Najm juga disebutkan tentang peristiwa Mi'raj itu, ya, inda sidratil muntaha inda jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha wa laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Ya, ini peristiwa yang sangat besar yang menandakan peralihan, transisi besar dalam dakwah Rasulullah SAW, dari kesedihan, tahun kesedihan, tahun penderitaan, ya, puncaknya adalah wafatnya Khadijah istri Rasul dan pamannya beliau yaitu Abu Talib. Kemudian pemboikotan selama 3 tahun di Syekh Makkah. Lalu kemudian Rasulullah diboikot, ya, dilempari batu, diusir dari Taif. Ya, Taif itu perjalanan dari Makkah kurang lebih 2 jam pakai bus, ya, kalau sekarang. Bayangkan kalau zaman dulu berapa itu, Taif itu, ya. Jadi hampir setengah perjalanan dari Mekah ke Madinah, hampir, ya. Mekah ke Madinah itu kurang lebih 6 jam naik bus. Ya, kalau naik onta atau jalan kaki tentu lebih lama, ya. Itu perjalanan 2 jam kalau naik bus sekarang, ya, normalnya kalau tidak macet. Maka itu Allah karuniakan, anugerahkan kepada baginda Rasulullah, ya, kemuliaan, ya, dipertemukan dengan para nabi dan rasul di Masjidil Aqsa, ya, mengimami salat yang paling megah, salat berjamaah yang paling agung yang diimami oleh baginda Rasul SAW, di mana makmumnya adalah para nabi dan rasul. Makmumnya itu adalah para nabi dan rasul. Jumlahnya berapa? Ada 124.000 nabi dan rasul yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu area suci, kompleks suci, ya, yang ada di Baitul Maqdis, yang bentuknya itu berupa pekarangan, halaman, lapangan luas, ya, yang jumlah luasnya itu kurang lebih 144.000 meter persegi, 14,4 hektar, ya, 14,4 hektar. Jadi tidak besar, ya, kompleks Masjid Al-Aqsa itu. Nah, itu menampung 124.000 jamaah
terdiri dari para nabi dan rasul, ya, yang diimami salat di atas Masjidil Aqsa itu, ya, pada malam peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kemudian beliau berangkat ke Sidratil Muntaha, ya, ditemani oleh Jibril menggunakan buraq. Buraq ini digunakan sejak dari Masjidil Haram, ya, ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian bersama Jibril, ya, buraq ini mengantar Nabi SAW ke Sidratil Muntaha, melewati tahapan 7 lapis langit. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim, di setiap lapis langitnya itu Nabi SAW berjumpa dengan rasul-rasul terdahulu, ya, mulai dari Nabi Adam, ya, kemudian Nuh, Idris, kemudian Musa, ya, kemudian Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, dan juga Harun alaihi wassalam. Itu berjumpa dengan Nabi SAW. Baru kemudian beliau ke Sidratil Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, yang menarik itu sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi juga mengalami pembelahan dada, penyucian jiwa. Jadi peristiwa penyucian jiwa Rasulullah itu dibelah dadanya, ya, oleh Jibril, kemudian diambil hati Rasulullah, ditaruh di atas bejana, ya, piring emas, kemudian dibersihkan, dibasuh dengan air Zam-Zam, ya, kemudian diisi dengan cahaya hikmah, ya, hati baginda Rasulullah SAW itu setelah dibersihkan diisi dengan cahaya hikmah, kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Rasulullah SAW, lalu kemudian dijahit lagi oleh malaikat Jibril. Itu semua detil, ada riwayatnya dalam Sahih Bukhari, dan sebagian juga ada dalam riwayat Muslim, ya. Jadi peristiwa yang sangat luar biasa. Dalam satu malam, ya, semua peristiwa itu terjadi kurang dari 1 malam. Dan sebelum subuh Nabi sudah kembali lagi ke Masjidil Haram. Ini mukjizat, ya. Nah, dalam konteks kita sekarang, apa makna, ya, sholat ini buat kita? Ya, bagaimana kita menjadikan sholat ini sebagai mi'raj, ya, peningkatan kita membentuk karakter, ya, dan bagaimana pertanyaannya salafus saleh, ya, memaknai sholat ini sebagai inti kehidupan mereka. Hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjawab yang kedua, ya, bagaimana para salafus saleh memaknai sholat 5 waktu sebagai inti dari kehidupannya, ya, kita semua sepakat tidak ada satupun orang yang mengaku beragama Islam yang tidak mengakui atau tidak mempercayai, meyakini, serta mengamalkan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Ini mutlak, final. Setiap muslim punya kewajiban untuk sholat 5 waktu. Tata caranya, waktunya diatur oleh Allah, ya, bukan diatur oleh manusia. Jamnya, ya, waktu biologisnya sesuai dengan waktu biologis manusia. Dimanapun manusia itu hidup di atas muka bumi, ya, kalau manusia ini hidup di bumi, baik di utara, di selatan, atau di Katulistiwa, ada di barat, ada di timur, ada di manapun di seluruh penjuru dunia, ya, itu jam biologis manusia itu mengikuti waktu sholat yang diajarkan oleh Allah, ya, diwahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, untuk apa? Melatih kita agar senantiasa mengingat Allah. Wa aqimis sholata li dzikri. Gitu. Jadi sholat ini senjata, ya, sholat ini senjatanya orang-orang beriman. Sholat ini hal yang sangat fundamental, ya,
menjadi landasan spiritual, moral, dan sosial yang membentuk kepribadian seorang muslim. Nah, bagaimana para salafus saleh memaknai salat 5 waktu? Yang pertama, salafus saleh memandang salat itu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah. Ya, jadi salat ini harus dilakukan dengan khusyuk. Karena itu ada perintah dalam Al-Quran. Ya, untuk apa? Agar kita khusyuk melaksanakan ibadah salat. Ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in walladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, mereka orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Jadi salat itu identik dengan kekhusyuan. Kenapa? Karena salat itu adalah momentum waktu yang intim antara seorang hamba dengan Sang Pencipta, di mana kita senantiasa memohon ampunan, memohon rahmat, kasih sayang Allah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat ini hal yang sangat penting, ya, melekat dalam diri kita, ya, agar kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa sholat khusyuk? Yaitu dengan memperhatikan bacaan dan gerakan. Ya, jadi bacaan kita, gerakan kita itu harus diperhatikan betul. Jadi bukan sembarangan bacaan, bukan sembarangan gerakan itu. Itu semua memiliki makna dan arti-arti spiritual, ya, agar hati kita benar-benar hadir dalam ibadah. Ya, bukan hanya hadir fisik aja, tapi hatinya blank, kosong. Hatinya tidak memperhatikan bacaan, tidak memperhatikan gerakannya untuk apa. Nah ini, ya, jangan sampai kita sholat tidak khusyuk. Nah, tidak khusyuknya itu bagaimana? Hati kita dan pikiran kita blank. Yang hadir cuma fisik kita. Ya, seperti sholat Jumat, yang hadir fisiknya doang. Pikirannya kemana-mana, ngurus, masih ingat kerjaan, masih ingat ini, masih transaksi, masih melayani jual beli walaupun ya online. Nggak boleh sholat Jumat kita melayani orang jual beli. Kalau kita punya dagang, ya, punya perdagangan, ya, pesanan, ya, atau tidur, nah itu blank, itu nggak boleh kita sholat Jumat itu sambil tidur. Ya, untungnya sholat Jumat ini ada khutbahnya, ya. Kalau ketika sholat kita tidur, nah itu bisa batal. Ya, untungnya kita ada dengar khutbah, ya, karena bisa mendengar, duduk. Nah itu sangat rentan untuk orang apa? Lalai, sehingga menyebabkan dia apa? Tertidur, ya. Karena itulah sholat ini adalah momentum untuk kita merefleksi diri, memperbaiki hati, memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bagaimana salafus saleh memaknai salat dalam kehidupannya, yaitu menjadikan salat ini sebagai bukti ketaatan dan kepatuhan yang mutlak kepada perintah Allah. Ya. Makanya salafus saleh itu menjalankan salat tepat waktu. Salafus saleh menjalankan salat itu tepat waktu. Tidak pernah menunda-nundanya tanpa alasan syar'i. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ditetapkanlah waktu itu. Jadi menjaga waktu ini penting. As-salatu ala waktiha. Salat itu pada waktunya yang sudah ditetapkan. Nggak boleh lewat, nggak boleh kecepatan. Ya, harus pas. Ya, harus tepat. Ya, tidak boleh keduluan, mendahului. Waktu sholat, belum waktunya sholat, kita udah sholat duluan. Nggak boleh. Tidak boleh kelewatan waktunya. Nah, makanya diberikan waktu maksimal sekian. Mulai dari sekian sampai begini. Itu ada dalam hadis Jibril menentukan waktu sholat 5 waktu. Ya. Nah itu. Jadi sholat 5 waktu ini penting. Kita untuk sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam pengamalan para salafus saleh, salat ini adalah
menjadi penyejuk hati dan sumber ketenangan. Ya, jadi orang, ya Nabi SAW, para sahabat itu kalau ingin menenangkan diri, menyejukkan hati, dia sholat. Idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Kalau Nabi SAW dirundung gelisah, dirundung rasa takut, sedih, ya beliau langsung sholat. Ya, mendekatkan diri kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, ya, supaya hati tenang. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Ya. Dijadikanlah penyejuk mataku itu dalam sholat, kata Nabi SAW. Dalam riwayat siapa? Imam An-Nasai. Nabi SAW juga perintahkan apa? Kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, arihna biha ya Bilal. Ya, berikanlah rehat, ya, istirahat buat ketenangan hati dan jiwa itu dengan apa? Dengan sholat. Ya, Bilal disuruh azan. Ya, azan itu tanda masuk waktu sholat. Arihna biha ya Bilal. Ya, istirahatkan kami dari kesibukan dunia, dari kepenatan dunia, dari kegelisahan terhadap dunia, ya. Tenangkan jiwa kami ini dengan apa? Sholat. Gitu. Ya, yang keempat, bagi salafus soleh, sholat itu adalah untuk menjadi pilar kehidupan sehari-hari. Jadi sholat ini poros utama kehidupan kita. Ya, maka seluruh aktivitas harian kita itu harus diatur, ya, mengikuti waktu sholat. Jangan sampai kegiatan kita itu menabrak atau melebihi batas waktu ibadah sholat 5 waktu. Jadi itu Allah kasih itu patokan nih, ya, untuk kehidupan muslim, ya. Dan uniknya waktu kita bekerja, ya, menjalankan aktivitas itu kan mulai dari waktu terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu waktu sholat pada waktu itu, ya, waktu-waktu yang puncak atau banyaknya aktivitas kegiatan kita, justru yang paling banyak itu 3 waktu ada di situ. Ya, zuhur, asar, maghrib. Ya, waktu sholat di malam hari itu hanya Isya dan subuh. Itu sebelum, jadi setelah terbenam matahari dan sebelum terbit matahari. Ya, itu hanya 2. Jadi 3-nya itu ada di siang hari setelah terbit matahari, ya. Dan 2 setelah terbenam matahari sebelum terbit. Nah, itu jadi kita mengatur waktu kita berdasarkan itu. Waktu istirahat dari habis Isya sampai subuh maksimalkan. Ya. Habis subuh sampai zuhur maksimalkan kita bekerja mencari nafkah, mencari ma'isyah. Ya. Habis zuhur sampai asar, nah kita tinggal meneruskan, melengkapi, ya, dan menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan kita yang belum selesai. Nah, itu batasnya asar. Habis asar itu waktu istirahat, waktu kita santai, waktu kita pulang, ya. Maghrib mulai terbenam matahari kita sholat lagi, ingat kepada Allah, ya. Waktunya kita berkemas-kemas menjelang isya, lalu kemudian kita istirahat. Itu waktu kehidupan manusia itu begitu, dibagi menjadi 5. Jadi sholat ini sebagai apa? Ya, pilar kehidupan kita sehari-hari yang mengatur aktivitas kita menyesuaikan dengan waktu sholat. Alhamdulillah. Kemudian yang kelima sebagai penghapus dosa. Jadi kita ini perlu nih tiap hari, ya, kita kan melakukan dosa. Ya, setiap hari kita berbuat dosa, sengaja atau tidak sengaja, kecil ataupun besar. Mudah-mudahan sih kita dijauhkan dari dosa-dosa yang besar. Amin ya Rabbal. Tapi yang namanya dosa-dosa kecil itu nggak akan lepas tuh. Ya, ngelihat sesuatu, ngomong sesuatu yang tidak baik, dengar sesuatu yang nggak baik,
ya, berkata-kata, beraktivitas, ya, apa yang terlintas dalam hati, ya, prasangka-prasangka itu nggak lepas tuh dari hal-hal begitu. Ya, selalu kita merasa apa? Ya, apa namanya? Sering kita mengabaikan Allah dalam kehidupan kita. Nah, kita harus apa? Memerlukan apa? Sarana, cara yang efektif untuk menghilangkan, menghapus dosa kita. Gimana caranya? Sholat 5 waktu. Ya, Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, beliau menyatakan, ya, kalau ada sungai di depan rumah seseorang, lalu dia mandi di sana 5 kali sehari, ya, sungainya sungai bersih, bersih kayak di mana, di Swiss, kayak di Sungai Nil, ya, kayak di mana, Laut Bosporus, itu bersih. Depan rumahnya itu sungai atau langsung ke lautan yang bersih, ya. Dia mandi di situ 5 kali sehari, atau air sungai itu membersihkan pekarangan rumahnya, melewati karangan rumahnya itu dibersihkan 5 kali sehari. Kira-kira bagaimana? Bersih apa kotor? Bersih. Kita aja mandi ya sekali atau 2 kali merasa udah bersih, apalagi 5 kali. Ya, Pak Topik ya, mandi 5 kali pernah nggak? Nggak pernah pasti, waktu baru nikah. Ya, kalau yang belum menikah jangan dibayangkan, ya. Hanya orang yang sudah menikah yang bisa membayangkan, ya kan? Pernah kan? Pernah, ingat-ingat lah gitu ya. Kalau udah lupa, tanya istrinya, pasti masih ingat itu. Ya, jadi mandi sehari bisa 5 kali itu, ya kan? Ya, buat apa? Buat mandi junub, biar bisa sholat, kan begitu. Masya Allah, tabarakallah. Itu kan bersih tuh, seger badan kita, ya. Kita mandi sekali aja 2 kali udah seger, bersih. Apalagi 5 kali, Masya Allah. Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Tidak ada, ya. Maka kata Nabi SAW apa? Rasulullah bersabda, itulah perumpamaan sholat 5 waktu, dalika, ya, itulah hubungan sholat 5 waktu, ya, yang dengannya Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kalian. Jadi enak tuh, ada mekanisme, ada alat, ada cara Allah kasih kepada kita. Gimana ngebersihin dosa tiap hari? Ya, kalau dosa nggak dibersihin tiap hari, kan numpuk seminggu sekali. Seminggu sekali enggak, numpuk nanti jadi sebulan sekali. Aduh, sebulan sekali juga enggak, nanti numpuk setahun sekali. Nauzubillah. Ya, maka yang paling enak itu apa? Ngebersihin dosa kita setiap hari. Ya, itu caranya dengan bagaimana? Sholat 5 waktu. Kayak kita bersihin gigi. Kita kan sikat gigi paling enggak 2 kali sehari. Ya, habis sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Itu enak ngebersihin gigi. Sholat begitu juga, ya. Cara membersihkan diri kita dari dosa, menyucikan diri kita dari dosa-dosa, ya, itu dengan apa? Ibadah sholat 5 waktu. Makanya orang kalau rajin sholatnya, nggak bolong sholatnya, selalu berwudu, bahkan bagus kalau dia tidak pernah batal wudunya. Kalau batal diperbaharui terus. Itu apa? Bercahaya wajah orang beriman, ya. Disebutkan situ apa? Dzalik min atharis sujud. Itu ada tampak bekas sujudnya. Ya, wajah orang mukmin itu kata Nabi SAW itu apa? Al-ghurrul muhajjalin. Ya, dia bercahaya. Dia punya ciri khas nanti di yaumil kiamah ketika suasana gelap gulita. Ya, wajah itu pada udah gelap, cuaca dunia ini, ya.
kemudian muka wajahnya orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang fasik itu menghitam, udah kayak arang. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti ada hamba yang wajahnya dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan apa? Hitam gelap. Ya, hitam gelam. Ya. Wajahnya itu gelap. Apa? Gelap. Tambah cuaca udaranya gelap. Itu. Nah, kalau orang beriman, orang yang ahli salat, dia akan bercahaya. Itulah al-ghurrul muhajjalun. Insya Allah. Yang keenam, bagaimana salafus saleh menjadikan salat ini sebagai memaknai salat dalam kehidupan mereka. Mereka jadikan salat itu sebagai sarana untuk memupuk kebersamaan dan ukhuwah Islamiyah. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memakmurkan salat berjamaah. Ya. Maka itu untuk apa? Memperkuat persatuan umat. Ya, tempat membangun hubungan sosial yang kuat, solidaritas umat. Nah, itu dibina dari mana? Dari masjid. Insya Allah. Dengan sholat berjamaah. Makanya ketika menata saf itu selalu diingatkan sawu sufufakum. Ya'tadilu sawu wa'tadilu wala tukhalifu. Ya, fatakhtalifa qulubukum. Ya, jangan kamu safnya itu berantakan. Ya, niscaya kalau saf kita tidak rapat, berantakan, ya, tidak tersusun rapi, tidak barisan rapi, lurus, maka itu menyebabkan apa? Fatakhtalifa qulubukum, hati kamu juga akan berantakan. Ya, setan akan masuk ke celah-celah itu dan merusak ukhuwah, merusak persaudaraan, menghancurkan ya persaudaraan di dalam Islam. Ya, maka itu harus apa? Kita menjadikan sholat ini sebagai sarana untuk memupuk ukhuwah Islamiyah. Nah, yang ketujuh, apa yang dilakukan oleh salafus saleh menjadikan sholat ini sebagai inti kehidupan mereka? Itu pengingat akhirat. Ya, nah, maka sholat ini menjadi bekal buat kita, ya, keberlanjutan amal soleh. Ya, bekal kita di akhirat itu sholat. Insya as-salatu nurun, kata Nabi SAW. Sholat itu menjadi cahaya. Ya, cahaya untuk apa? Untuk kita bawa nanti menjadi lentera di akhirat. Ya, dan sholat itu posisi yang harus kita jalani dari kita kehidupan di dunia sampai kita mati. Ya, sudah mati aja kita disolatin. Ya kan? Sudah mati aja kita masih dihadapkan arah kiblat. Kubur kita, kalau kita dikuburkan ya, dalam tanah, itu harus menghadap kiblat. Coba bayangkan. Itulah nilai sholat itu nggak putus sampai kita mati. Dari alam dunia kita lahir diazankan, ya, telinga kanan, telinga kiri. Dimasukkan kalimat tauhid. Itu kan simbol sholat azan itu. Ya, sampai kita mati, walaupun ada ikhtilaf ulama, ada yang menganjurkan, ada yang tidak boleh. Ya, kalau sudah meninggal dunia tidak boleh diazanin. Ya, itu ada mazhab ya, pandangan-pandangan ulama berbeda pendapat. Perlu atau tidak diazankan kalau sudah masuk dalam kubur. Nah, itu nanti ada pembahasan tersendiri dalam masalah fikih. Ya, yang jelas menguburkan seorang muslim di pemakaman muslim semuanya harus menghadap kiblat. Ya. Jadi orientasi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu semua mulai dari kita lahir sampai kita mati, itu semua harus menghadap
Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Nah, salat yang terakhir bagi kehidupan para salafus salih itu ya harus menjadi apa? Motivasi amal dan kebaikan. Ya, sebab apa? Salat yang baik, salat yang khusyuk akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjalankan ibadah salat ini dengan sebaik-baiknya, ya, menjadi pengingat kita agar kehidupan kita senantiasa diwarnai, ya, disibghah oleh nilai-nilai salat. Ya, jangan sampai kita lalai dari salat. Kenapa? Nilai salat ini nilai yang pasti yang harus ada pada diri setiap muslim. Kaya, miskin, wajib salat. Ya, tua, muda, wajib salat. Sehat, sakit, wajib salat. Jadi salat tuh nggak ada uzurnya. Ya, salat tuh nggak ada uzurnya. Sakit tetap salat. Walaupun dengan apa? Walaupun dia dengan tidur, dia berbaring, dia duduk, ya sakit. Ya, kalau sakit jiwa udah terangkat kewajibannya, rufi'al qalam an salasin, ya kan? Ya, anin naim hatta yastayqiza wa an wa anis sabi hatta yahtalima wa an majnun. Ya, orang gila itu sudah terangkat. Ya, kalau akal pikirannya sudah rusak, sudah nggak connect, nggak menyadari dirinya aja dia nggak sadar, apalagi dengan Allah, ya, maka dia udah hilang. Tidak ada kecuali yang pura-pura gila. Pura-pura gila ada nggak? Ada sekarang. Kelihatannya gila, nggak ingat sama orang, tapi kalau ngerokok tahu dia, ya, tahu minta. Ya, atau lapar minta duit sama orang, ya, itu kan berarti dia masih ingat makan, itu masih ingat ngerokok, itu gimana itu ya hukumnya itu. Nah itu harus tetap diingatkan, dia harus sholat itu, ya, keluarganya harus mengingatkan, ya, bagaimana caranya, ya, perlahan-lahan, ya, dengan baik, dengan ma'ruf, ya, supaya dia bisa kembali. Terus harus banyak berdoa. Mungkin juga itu karena gangguan dari makhluk halus yang menyebabkan dia itu lalai, ya, hilang ingatan, ya, itu harus diruqyah, dicoba. Kalau dia orang gila betul itu udah nggak ingat apa-apa, ya, dan nggak milih-milih tempat. Kalau orang gila itu, ya, di mana dia bisa tidur di mana saja, ya, udah nggak memikirkan dirinya, dia udah nggak connect gitu, ya. Tapi kalau dia masih milih-milih tidur, milih-milih makan gitu, milih ngerokok, rokoknya tahu lagi mana yang Samsu, mana yang bukan. Itu bukan gila, itu error itu, ya. Nauzubillah min zalik, ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi mari kita kembalikan, ya, hidup kita ini kepada ajaran sholat 5 waktu, ya. Ini menjadi penting karena sholat ini tiang agama, ya, tidak ada uzur bagi kita, ya. Sholat ini harus menjadi pilar utama dalam kehidupan kita sebagai muslim, ya. Kalau zakat mungkin nggak setiap muslim dia bisa bayar zakat, ya. Kalau haji mungkin nggak setiap orang bisa pergi haji karena keterbatasan ekonomi, ya. Tapi kalau sholat itu nggak bisa ada alasan untuk tidak melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah. Mari kita jaga ku anfusakum wa ahlikum nara, ya, jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka dengan bagaimana? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha.
perintahkan anak-anakmu semua sholat, keluarga kamu sholat, jaga sholat itu. Karena sholat itu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Ya, hal yang paling pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu sholat. Dan sholat ini yang menjadi benteng terakhir batasan muslim dengan kafir, ya sholat. Ya, kalau orang nggak zakat bisa jadi karena dia ada halangan, ya. Biasanya zakat kemudian nggak zakat itu karena mungkin ya belum nggak sampai nisabnya. Biasanya dia haji, bisa haji umrah tapi kemudian nggak bisa, nah itu mungkin ada halangan, ya. Mungkin usahanya bangkrut, mungkin macam-macam, ya, ekonominya kesulitan itu, ya. Jadi yang menandakan muslim dengan bukan muslim, dengan kafir itu adalah sholat. Karena itu yang sehari-hari nampak, kelihatan. Sehari-hari menjadi ciri khas seorang muslim itu adalah sholat. Maka siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja atau menganggap sholat itu bukan sebuah kewajiban, maka dia telah kafir. Ya, dia sengaja. Dia menolak kewajiban sholat. Ya, cukup hanya dengan iling-iling, ingat-ingat Allah, nggak bisa. Ingat Allah aja, ya harus sholat. Cara mengingat Allah yang benar adalah dengan sholat. Di luar itu ya ingat sebagai suplemen. Tapi inti kita mengingat Allah adalah dengan sholat. Kenapa? Karena sholat itu dari takbiratul ihram, Allahu Akbar sampai salam itu kita fokus. Satu arah, satu tujuan, satu gerakan, satu bacaan. Nah, itulah ingat Allah itu dengan begitu. Ya, itu yang intinya. Kalau yang lainnya itu suplemen. Zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu yang lain suplemen. Tapi intinya zikir kepada Allah itu adalah sholat. Jangan kita pakai suplemen tapi intinya nggak dipakai. Ya, ingat kepada Allah, yang penting ingat. Ya. Allahu akbar, azan, berhenti sejenak. Kita mengheningkan cipta. Ingat Tuhan, 1 menit. Ya, itu bukan sholat namanya. Nggak boleh begitu. Ya. Sholat itu bukan dengan cara mengheningkan cipta, nggak cukup. Harus dia apa? Berwudu, bersuci, pakai pakaian bersih dari najis, ya, menghadap kiblat, ya, sesuai dengan syarat dan rukunnya, mulai takbiratul ihram, tertib, berurutan rukunnya. Itu mengajarkan kedisiplinan. Jadi zikir yang terorganisir itu sholat. Zikir yang tersistem itu adalah sholat. Zikir yang paling agung itu adalah sholat. Kenapa? Karena ada syarat-syaratnya, ketentuannya berlaku. Ya, nah, sholat seperti itulah yang akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan taufik hidayah oleh Allah, menjaga diri dan keluarga kita agar tetap terus menegakkan sholat dalam kehidupan kita. Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada pertanyaan? Ya. Bagaimana dengan nasib orang gila sih? Pakai itu. Ini. Ya, tadi masih ditanyakan lagi. Nasib orang gila kan sudah dijelaskan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana nanti nasib orang gila di akhirat? Apakah dia memasuki surga atau neraka, Ustaz? Sekian, terima kasih, Ustaz. Gimana? Bagaimana dengan nasib orang gila? Apakah dia memasuki surga atau neraka? Itu, Ustaz. Ya. Keren sih. Jazakallahu khair. Afwan wa iyyakum.
Orang gila bagaimana nasibnya di akhirat? Kalau dia sejak awal ya sadar, sehat akalnya, dan dia mukmin, bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya SAW, dan dia menunjukkan dirinya sebagai muslim yang baik, minimal dengan sholat 5 waktu, dia jaga itu sampai kemudian dia terkena tekanan mental sehingga dia punya gangguan kesehatan jiwa, divonis oleh dokter dia menjadi orang gila, maka ya insya Allah kita husnuzon kalau dia mati dalam keadaan muslim, ya selama dia karena dia sudah muslim, sudah berikrar, sudah bersyahadat, sudah sholat, ya banyak amal solehnya. Kemudian setelah itu ada gangguan mental, gangguan jiwa sehingga divonis gila. Nah setelah itu kan terangkat kewajibannya, taklifnya, rufi al-qalam itu, ya sampai dia mati dalam keadaan gila, ya nggak masalah, dia dimakamkan, diperlakukan sebagai muslim, ya disolatkan, ya dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikubur di pemakaman ke orang muslim. Kemudian ya insya Allah kita berhusnuzon, ya sebagaimana hadis Nabi SAW, siapa orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah walaupun kecil zarrah, maka dia pasti akan masuk surga. Itu akhir. Ya, kecuali ada bukti yang meyakinkan, ya sebelum dia gila dia murtad misalnya. Nah, murtad itu dari Islam menghapuskan semua keislamannya. Nah, lalu kemudian dia gila, nah itu berarti dia ya mati dalam keadaan kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu alam. Ada lagi? Silakan. Belum lagi. Cek satu. Ya, cek satu. Cek satu. Cek satu. Coba lihat baterainya masih ada nggak? Cek satu. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan sholat yang tidak ditentukan waktunya, yang di dalam surat An-Nisa ayat 103, bahwa sholat itu ditentukan waktunya. Dalam di Indonesia ini ya, ada perbedaan waktu yang sangat signifikan gitu. Dalam 25 menit, 30 menit itu di sholat subuh. Sholat subuh itu kalau kita naik ke gedung yang tinggi, lihat yang sudah cerah, maka fajar kadib dan fajar sedik itu kita ini bisa selisih 24 menit gitu. Tapi di Indonesia kebanyakan melakukan sholat sebelum itu. Ya. Mau ini Ustaz boleh naiklah ke tempat tinggi nanti lihat fajar kadib jam berapa gitu. Itu bisa selisih gitu. Orang pada sholat subuh fajar kadib itu belum terlihat gitu. Saya gitu aja Ustaz. Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik ya. Ini bertanya tentang fajar sodik dan fajar yang asli dan yang palsu atau yang semu, fajar semu dan fajar yang asli. Gimana cara menentukannya? Yaitu harus kita kembali kepada ketetapan dalam ilmu astronomi. Ya, ilmu astronomi inilah
yang dapat memilah dan menjelaskan mana waktu fajar yang benar-benar sudah waktu fajar maupun yang belum, alias masih waktu yang semu. Ya, nah itu sudah ada kriterianya dalam ilmu astronomi. Nah, tinggal nanti para fuqaha menyesuaikan penetapan waktu fajar itu dengan ilmu astronomi. Ya, nanti lalu kemudian dibuatkan ketetapannya oleh pemerintah dengan sistem waktu yang yang sudah ditetapkan secara pasti, jadwal sholat. Ya, nah maka itu terjadi perbedaan pandangan. Ada sebagian ulama yang memasukkan itu sudah masuk waktu fajar, masuk waktu subuh, ya. Seperti Kementerian Agama itu menetapkan batas waktunya sekian dengan kedudukan posisi bulan pada derajat sekian, ya, menjelang waktu subuh. Nah, di sisi lain, ya, Muhammadiyah itu punya pandangan bahwa waktu fajar kita, subuh kita itu terlalu dini, terlalu cepat. Belum waktunya kita sudah sholat fajar. Ya, maka kemarin beberapa tahun yang lalu itu sudah didiskusikan, ya, menjadi isu nasional. Muhammadiyah mengusulkan agar waktu sholat kita itu diperbaharui, diperbaiki, ya, karena memang belum masuk waktu fajar. Ya, nah, ini bermasalah kalau misalnya masjid-masjid musola di Indonesia ini jeda waktu antara azan dan iqomatnya itu terlalu cepat. Kadang-kadang di kita cuma 5 menit, 10 menit udah azan, udah iqomat. Ya, kalau di Mesir itu waktu fajar, waktu sholat subuh dari azan itu 30 menit. Ditetapkan oleh pemerintah. Jadi 30 menit setelah azan baru iqomat. Kenapa? Untuk menunggu jamaah datang. Jadi jangan terlalu buru-buru. Kalau di kita kan pengennya cepat-cepat selesai. Walaupun jamaahnya baru sedikit, walaupun nggak ada orang misalnya. Ya, 5 menit, 10 menit udah buru-buru sholat subuh. Ya, nah, makanya kita harus lebih hati-hati. Jadi waktu subuh itu kalau bisa diakhirkan. Nah, kemarin saya dari Turki. Turki itu sholat subuhnya itu diakhirkan. Ya. Jadi habis azan saya sempat bangun subuhnya itu agak telat. Ya, udah selesai azan saya baru bangun, saya buru-buru ke masjid, ternyata kirain udah selesai sholat jamaah. Jadi saya sholat sendiri di belakang. Nah, tapi jamaah di situ dengan imamnya itu dia ada kajian kayak kultum. Ada pengajian. Jadi pengajian habis azan sebelum sholat subuh, itu lama itu, 30 menit itu ngajinya itu. Belum baca-baca Quran lagi, baca zikir, itu sebelum subuh. Lah, setelah saya sholat subuh kan saya ngikuti, kirain kan pengajian setelah subuh. Ternyata belum sholat subuh. Jadi pengajian itu adanya setelah azan dan sebelum sholat subuh. Hampir 40 menit, 45 menit itu. Ya, ternyata baru setelah itu qomat. Saya udah sholat subuh tadi, ya udah saya ikut lagi aja, gabung lagi niat tajdid, ya, memperbaharui sholat subuh. Jadi karena kebetulan hotel menginap saya nggak jauh dari masjid waktu itu di Turki kemarin, jadi jadi begitu kebiasaan. Nah, selesai waktu subuh jamaah, ada selesai zikir wirid, keluar itu mulai cerah, tapi belum syuruk, hampir syuruk. Jadi orang udah rame, jadi jalanan itu udah berlalu lalang. Karena kan subuhnya itu di sana telat kalau apalagi musim dingin, ya. Musim dingin itu azan subuhnya kurang lebih jam 6.45 sampai jam 7 lah, jam 7. Nah, sholatnya itu baru setengah 8 ke atas. Keluar dari masjid itu jam 8, udah terang. Orang udah mulai
aktivitas ya, di bus, naik bus, orang mau sekolah apa segala macam rame. Itu begitu kebiasaan di Turki. Jadi diakhirkan. Ya, jadi jangan buru-buru. Ya, di sini kita terlalu cepat sholatnya. Demikian. Jadi itu kembali kepada pemerintah. Jadi kalau pemerintah menetapkan seperti itu sekarang, ya yang nanggung salahnya ya pemerintah. Ya. Jadi kalau kita nggak tahu apa-apa kan, kita kan orang awam ya, mengikuti apa aja keputusan pemerintah. Ya maka yang menanggung itu semua pemerintah. Gitu. Ya kalau anggota ormas, ya dia berpanduan kepada aturan waktu subuh di ormas itu seperti Muhammadiyah. Nah dia ikut aturan ulil amrinya, ya pemimpinnya. Ya nanti itu tanggung jawab juga pemimpinnya kan begitu. Jadi gimana yang bagus ya? Kalau kita harus ngitung sendiri-sendiri kan nggak mungkin begitu. Apalagi kalau tiap pagi kita harus naik dulu di tempat yang tinggi gitu kan. Nah, itu orang nggak mungkin semuanya bisa melakukan hal seperti itu. Jadi itu dikembalikan kepada pemerintah ya, dia yang tanggung jawab. Kalau kita nggak yakin, ya kita tunda sholatnya. Ya beberapa saat. Sampai betul-betul menurut kita ini sudah masuk waktu fajar. Ya, begitu solusinya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup, mari kita tutup dengan istighfar dan kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.